Apa yang bikin nge-punch-nya banget bahwa Sidang Ridwan ini mampu meyakinkan LPDP bahwa you deserve for that scholarship? Kan mungkin jawaban yang saya berikan itu waktu itu, pakan ternak nggak akan turun. Ya. Solusi alternatif ada, bisa menunjang sampah sekaligus menunjang pupuk. Minded person akan mikir, terus bisnis lu mati dong, semua orang bikin maggot. Enggak dong bro, malah makin gede kita. Kita ada satu pengusaha yang berani banting harga, itu nanti kena asosiasi pengusaha dong. Keberangkatan ini bukan meninggalkan, tapi memperjauh jangkauan. Apa kata mereka? Apa kata mereka? Apa kata mereka? Dan apa kata mereka? Saya ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Jauh-jauh kuliah, terus magang juga. Pengen membuktikan bahwasanya saya tidak tua. Gimana nih kalau seandainya guru bahasa Inggrisnya IELTS-nya yang pas setengah? Jadi pengkhianat bangsa. Cepat kaya datang ke TEM. Regulasi yang jelas, polusi yang jelas, masyarakat diedukasi, barulah jadi. Berarti Anda bisa mengatakan di sini bahwa pemerintah Kota Padang itu belum serius menangani ini. Serius nggak serius pemerintah itu kita bisa ukur memang, ya kan? Cuma peran kita sebagai warga yang berkepentingan di sini dan ingin ada upaya untuk menyelesaikan masalah ini, kita memang harus berkali-kali bicara dengan pemerintah, diskusi dengan pemerintah gitu ya. Karena udah cukup sekali aja. Betul, nggak cukup sekali. Karena apa? Kurang denger? Ini mungkin karena pemerintah juga sibuk. Oke. Dengan urusan-urusan yang lainnya mungkin yang lebih termasuk pun dinas yang bersangkutan. urgen. Urgensinya. Berarti ini nggak urgent. Berarti the problem of rubbish in this country you think is not urgent. Ada tabiat begitulah. Oke. Iya kan? Karena gini, masalah sampah akan selalu membesar seiring dengan tumbuhnya populasi manusia. Exactly. Ya, sesederhana itu kan. Populasi manusia bertambah, sampah bertambah, kebutuhan akan pangan bertambah. Kalau pangan bertambah, pakan bertambah. Ya. Kalau linear semua. Semua linear. Ya, mereka itu setali. Nah, kita bisa mulai dengan menyadarkan dulu. Misalnya sederhana gini. Pemerintah nggak bisa ngontrol masyarakat langsung kayak di Australia. Yes. Betul. Cuma pemerintah bisa mengontrol pemilik bisnis hotel, restoran, kafe. Iya kan? Dengan cara misalnya gini. Bulan pertama pemerintah bisa mengeluarkan himbauan. Diajari dulu dari ulang pertama, ya dihimbau, diajari, sosialisasi semua restoran, kafe tentang pemilahan. Setelah itu, bulan kedua sudah mulai pemeriksaan dan pemeringkatan. Artinya begini, kita kasih yang nggak mau ikut aturan pemilahan akan dihukum. Yang ikut akan dikasih reward and punishment. Betul, dan itu harus seimbang. Ya kan? Berarti ada pemeringkatan gitu ya. Yang dapat rapor merah, mungkin kebijakannya bisa dikasih surat peringatan pertama. Yang nggak ikut, yang habis itu nggak ikut juga masih nggak peringatan kedua. Bayar penalti. Yes. Yang ketiga, izin bisnisnya bisa dihentikan. Sesederhana itu. Karena pemerintah punya wewenang untuk hal ini. Iya kan? Terus di sisi lain, untuk rumah tangga, untuk masyarakat, sosialisasi bisa langsung juga mulai. Karena berbarengan dengan sosialisasi untuk bisnis, masyarakat juga jalan. Sekarang ini program pendirian bank sampah heboh. Udah lama kan, bukan? Betul, ini masif, wajib. Wajib sekarang. Wajib sekarang. Oke, gue udah lama nggak main ke dinas lingkungan nih. Nah, bank sampahnya wajib. Tapi mendirikan bank sampah kan nggak bisa semerta-merta dijalankan dengan swadaya masyarakat. Yes, betul. Namanya
kalau mau berkelanjutan bank sampahnya harus ada proses bisnis ya. Untuk menghidupinya. Harus jalan gitu kan. Karena orang daripada kerja untuk bank sampah nggak dapat uang, mendingan kerja berkuli. Dapat duit. Dan kalau bapak-bapak ada tanggung jawab menafkahi keluarga, akan lebih memikirkan itu, ya kan? Nah ini jadi bank sampahnya untuk rumah tadi harus ada bisnis nih, gimana ngebisniskan bank sampah? Berarti ada daur naik, ya. Daur naik ini udah pasti dari nggak berharga jadi bernilai. Value added lewat penangkaran Maggot ini, ya kan, BSF ini. Berarti itu yang Magotify tawarkan. Betul. So far. Betul. Nah, terlepas dari semua hal tersebut ya, signifikansinya ya waktu wawancara LPDP apa sih yang membuat seorang Ridwan dinyatakan lulus menurut lo? Dengan ide yang dibawa, ini kan udah running 3 tahun ya, ini running 3 tahun. Ini bukan semacam fresh graduate bikin platform dan bikin esainya. This is serious business ya. Sebagus mungkin, bahkan bayar orang, bayar award di LPDP untuk mengcoaching Anda. Tapi ini the real one ya. Nah ini apa yang bikin nge-punch-nya banget bahwa Sedang Ridwan ini mampu meyakinkan LPDP bahwa you deserve for that scholarship? Karena mungkin waktu wawancara merasa saya harus disekolahkan, kan begitu. Orang ini layak disekolahkan atau enggak dari melihat jawaban-jawaban yang diberikan. Mungkin jawaban yang saya berikan itu waktu itu pakan ternak nggak akan turun. Solusi alternatif harus ada. Ya kan, alternatifnya bisa menunjang sampah dan sekaligus menunjang pupuk. 2 persoalan. Betul. 3 persoalan. 3 sekaligus nih. Nah, kalau kita bawa rentetan lagi ke belakang untuk masyarakat langsung, itu bisa juga. Iya kan? Jadi, si Magotify nggak harus berjalan sendirian. Iya kan? Semua orang bisa terlibat gitu. Dan bayangkan kalau semua orang beternak maggot. Misi Magotify itu selesai. Dan kalau bisnis minded person akan mikir, terus bisnis lu mati dong, semua orang bikin maggot. Enggak dong bro, malah makin gede kita. Pengusaha emas di pasar, pengepul jadinya. Di sebelah ada. Iya kan? Artinya kalau semua orang bikin maggot, kita akan lanjut ke fase 2. Jadi Magotify ada beberapa fase pengembangan. Fase sekarang itu yang paling sederhana itu kita bikin proteinnya dulu. Karena maggot ini dia badannya memproduksi protein, dan kandungannya tuh sampai 35% dari badannya. Nah, artinya kalau semua masyarakat udah bermaggot, maggot larva BSF ini sudah sangat dikenal, nggak menjijikan lagi. Kita bisa maju ke fase kedua, yaitu membuat pellet yang sustain. Poinnya itu, komponen terbesar dari produksi pangan itu, protein manusia itu adalah pakan ternak, ya kan? 70% sampai, ya kan? Kalau kita bisa lanjut ke fase kedua, mempercanggih pakannya ini, dan harganya bisa berkompetisi dengan pakan pabrikan yang sudah ada, yang konvensional lah kita anggap begitu, itu semua orang akan merasakan bahwa protein itu tak lagi mahal. Iya kan, sesederhana itu. Misalnya sekarang kalau yang biasa ke pasar beli ikan nila itu sekilo 39.000. 40.000. Betul, iya kan? Nah, kalau semua kolam pakai pakan berbasiskan maggot BSF misalnya, yang kalau sesederhana kita bicara sekarang lebih rendah Rp3.000 dari pakan yang asalnya, itu akan berdampak. Harapannya kalau kita mikir sederhana bisa 35.000 sekilo. Itu baru ikan. Ya kan, kalau kita ngomong ternak yang lebih sederhana, misalnya ayam. Kalau di warung telur 2.000 eceran ya. Kita ngomong eceran 2.000. Kalau
sekotak itu salapia orang Minang sebut itu. Satu try-nya. Iya, 50 ribuan. Iya. Iya kan? Nah, kalau ayam-ayam itu pakannya berkurang juga harga, akan berdampak sampai ke sana. Yang pertama kali merasakan dampak itu bukan masyarakat memang, peternak dan petani duluan. Iya. Tapi pertanyaannya, apakah si peternak akan nurunin harga? Belum tentu. Ini bisa kita kontrol. Oke. Ya. How you gonna control Gini, mengontrolnya gimana? Menaikkan harga pakan akan menaikkan harga produknya. Iya. Nah, cara menurunkannya lebih kurang sama. Menurunkan harga pakannya. Menurunkan harga pakannya, yang pertama akan menyejahterakan dulu. Ya. Nah, setelah sejahtera, petani dan peternak itu akan merasa, oke, ini kita harus turunkan nggak? Tapi you again the basic of people greedy. Greedy bisa bukan akan hilang. Yes, tapi berkurang. Bukan berkurang juga. Oke. Pemerataan jadinya. Pemerataan greedy. Yes. Bukan pemerataan greedy. Artinya gini, semua orang akan mendapatkan jatah lebih banyak karena ongkosnya lebih kurang. Yes. Oke. Nah, kan tidak ada formula atau guarantee. Betul. Saya misalkan, saya punya pakan ikan, terus saya udah turun harga pakannya itu 30%. Dan saya belum tentu akan menurunkan produk saya 30%. Betul. Yang akan menurunkan harga itu adalah mekanisme pasar. Yes, exactly. Iya kan? Ya. Oke. Berarti ada satu pengusaha yang berani banting harga, itu nanti kena asosiasi pengusaha dong. Ini akan sangat mudah. Kenapa? Gimana? Menurunkan harga itu beresiko kan? Resikonya rugi. Ya. Kalau margin orang sudah sangat tinggi, Ya. kerugian bisa dihindari. Betul. Jika ingin perang harga. Ya. Iya kan? Nah, sesederhana gini, kita bikin sampel kandang pakannya berbasiskan larva BSF, ongkos produksinya 30% minimum lebih rendah daripada kandang sebelah. Tiba-tiba kandang ini jual harga juga 30% lebih rendah daripada kandang sebelah. Iya. Ini akan memporak-porandakan Harga masyarakat. Betul. Terlebih tengkulak. Tengkulak, Iya kan? Itu lagi musim tengkulak, bentar. Oh, iya. Lu bisa di slaughter, Iwan. Itu nanti kita ada bahas ya. Cuma pertama akan ada keresahan. Ya. Dari yang bisnis yang uangnya tergerus. Iya. Cuma masyarakat akan merasa senang. Betul. Iya kan? Iya. Ada teknis-teknis yang bisa kita manfaatkan, misalnya pembelian minimum 2 ekor kalau ikan, pembelian maksimum 2 ekor kalau maksimum telur 1 lapia misalnya. Hal-hal begitu kita jaga supaya produk yang murah ini nggak dibeli tengkulak gitu kan. Berarti ini skenario-nya nggak hanya sampai lu produksi pakan, tapi sudah harus ada farm ikannya, farm ayamnya, sehingga kita bisa benar-benar mengontrol harga itu murah. Betul. Kalau kita udah mau sampai ke kontrol harga protein manusia nih, Iya. itu kita kemungkinan sudah sampai di fase 4 atau fase 5 gue kurang sabar nih ya, ini baru sampai fase 2 ya. Fase pertama ini kan kita bikin protein mentahnya. Betul, ya. Iya kan? Fase 2-nya bikin pelletnya. Fase 3-nya bikin ternak. Fase ketiganya kita mengontrol harga pakan dulu. Oke, harga Iya kan? pakan terkontrol. Betul. Nah, harga pakan terkontrol, kita bisa ikut bermain di produksi pangan. Oke. Iya, itu kan masih ada fase mungkin 5 sampai 10 tahun mendatang, ya kan? Iya. Nah, fase 5 itulah di mana kita bisa mengontrol harga protein untuk manusia. Ya kan? Itu baru ancaman lu bagi semua orang ya. Nggak tahu ancaman atau Bagi pengusaha berkah. Blessing bagi masyarakat karena otomatis harga ayam, harga telur, harga ikan itu kan turun sehingga bisa orang affordable banget harganya, terjangkau karena pakannya udah murah. Nah, berarti ini yang lu jual ke LPDP kemarin, roadmap ini yang membuat lu lulus menurut lo? Enggak sejauh ini memang. Oh, enggak sejauh ini. Oke. Sejauh ini. Oke. Karena wawancara dibatasi dengan pertanyaan-pertanyaan, waktu juga terbatas gitu ya. Terus mereka lebih
menggali lebih dalam tentang personalities, ya. Terus legal keabsahan usaha gitu ya, legitimacy of the person gitu-gitu lah, kan. Betul, valid ya. Assess and approve. Approve ya. Well, kalau di LPDP tentunya pasti ada hal yang nge-punch banget ya. Kira-kira satu word, kalimat yang bikin gue yakin nih dia orang deserve for the scholarship. Ingat nggak? Mereka bilang saya belum pernah tahu hal ini. Waktu itu saya sampaikan ke pewawancara, ada 3 pewawancara. Silakan lihat Instagram kami, karena Instagram Magotify dan komunikasi digital Magotify keluar sudah dipersiapkan seserius itu sedari kita berdiri. Sebelum itu belum ada impian untuk LPDP kan? Belum. Jadi komunikasi publiknya sudah didesain, sudah kami desain sebagaimana mestinya supaya publik tahu upaya ini. Ya kan? Nggak mungkin kita tiba-tiba ya udah hari ini, mulai saat ini komunikasi publik kita dirapikan, nggak bisa begitu. Betul. Kami para founders sepakat bahwa segalanya kita mulai rapi di awal, ya kan, urusan keuangan, urusan komunikasi publik, urusan produksi, ya. Nah, ini kan udah lebih jauh dari hanya seorang sarjana akuntansi ya yang lu kerjain saat ini. And that you're gonna be end game for your life probably? Ujungnya kita nggak bisa nggak bisa bayangkan misalnya 10 tahun lagi gimana gitu ya. Cuma harapannya 10 tahun lagi kita sudah punya pakan ternak yang fase 3. Udah di fase 3. Fase 3 ya. Betul. Karena tujuan perkuliahan ini adalah mengakses lebih banyak laboratorium, terus koneksi-koneksi ke orang yang berpengetahuan lebih, dan jaringan-jaringan bisnis yang mana bisa mempercepat fase ini. Iya kan? Fase pertama ini produksi dan sosialisasi. Jadi gimana caranya Magot ini makin memasyarakat? Sederhana itu, ya kan? Masyarakat juga mau milah. Materinya agak berat ya. Menurut gue berat karena perlu kecerdasan untuk memahami conversation ini, dan perlu orang yang futuristik juga memahami ini. Tapi Anda berhasil menjadi seorang awardee LPDP. Nah, jika what if you get opportunity out there, lanjut S3 kah atau internship kah, you will take that or you will come back to do that plan you're designing already? Misinya tetap sama. Kalau misalnya nanti kita bisa akses laboratorium lebih jauh, dan dibutuhkan orang untuk tinggal sehingga transfer keilmuan bisa dikirim, itu nggak ada masalah. Karena keberangkatan ini bukan meninggalkan, tapi memperjauh jangkauan. Nice quote. Iya kan? Memperluas jejaring ya. Memperluas jejaring artinya ada orang Magotify yang sedang bersekolah. Iya kan? Ini kalau di perusahaan ini tugas belajar. Asik. Tugas belajar. Nah, sebagai founders tugas belajarnya beda dengan tugas belajar employee. Exactly. Nanti ikhtiarnya memang akan ketok banyak pintu dengan membawa bendera yang lebih luas. Kalau sekarang kita jual Magotify kemana-mana belum laku. Iya kan? Nggak ada yang peduli apapun, sekeras apapun dan berjuang sampai berhasil, nggak akan ada yang peduli dengan cerita Anda. Betul. Itu fakta ya. Itu faktanya. Kita chat siapa gitu ya, nggak mau ada yang ketemu, nggak mau ada yang diskusi gitu kan? Nggak buka pintu untuk diskusi atau denger nggak ya? Nggak mau. Nah, cuma kalau kita gitu. Standing beside the giant atau
stand on top of the giant's arm itu lain cerita. Betul. Iya kan? Mudah-mudahan karena Queensland ini kampusnya Top 50 ini. iya cukup baik ya di dunia, di Australia juga cukup baik. Grow of age. Terus mereka juga bukan tipe kampus elite yang hanya berfokus ke bisnis gitu ya. Mereka punya kampus khusus agriculture. Iya. Mereka punya kampus khusus medis. Yes. Ya. Jadinya ada banyak hal yang bisa kita sinergikan di sini. Ya. Mau riset ini kita bisa mudah-mudahan ya bisa tanya ke sini karena walaupun sekarang zaman digital, email itu masih tetap terbalas. Ratusan setiap hari. Ratusan setiap hari. Jadi approaching face to face itu penting. Juga. Penting. Betul. Approaching face to face penting. Approaching face to face dengan membawa otoritas itu lain cerita juga. Ya, betul. Well, ini kan jelas ya yang dikerjakan oleh seorang Ridwan Amsal, dan juga ada beberapa awardee yang sudah mengerjakan juga hal-hal yang clear gitu ya. Clear sehingga apalagi di usia yang sudah tidak fresh graduate lagi menurut gue ya, yang kepala 30-an ya. Yeah. Ini kan bagaimana sih seorang Ridwan Amsal melihat fenomena bagi fresh graduate yang itu gampang banget dapat LPDP gitu. Nah ini bagaimana Ridwan Amsal melihat? Ini kan lu mengerjakan ini udah 3 tahun yang lalu, udah mengangsur, udah membuat, walaupun pada fase yang belum steady ya, stable secara income-nya pun Maggot juga fluktuatif dari produksinya, juga belum menutup cost bulanan gitu kan. So, in the other hand, banyak awardee LPDP yang fresh graduate yang cuma ngejual pengalamannya waktu kuliah internship ini itu dapat pakai SKL udah pada lulus gitu loh. Bagaimana Anda melihat fenomena seperti itu? Itu kita bisa lihat dari 2 sisi memang. Ya. Yang pertama penilaian dari LPDP sudah didesain sebagaimana mestinya sehingga bagi orang-orang yang bisa melewati kuota bawah akan lulus. Kita bisa simpulkan sesederhananya mereka yang fresh grad mungkin sudah mengerjakan hal-hal yang dianggap LPDP cukup untuk melanjutkan pendidikan dan didanai oleh mereka negara, ya kan? Yeah. Nah, misalnya waktu PK kemarin, saya ketemu dengan fresh grad juga, Undip kalau nggak salah. Si Mbak itu dia risetnya tentang aspal jalanan, jalan aspal ya. Dan lulus itu, abis itu dia langsung lanjut S2, melanjutkan risetnya yang itu. Dan artinya dia bisa meyakinkan LPDP bahwa hasil riset skripsinya nih ya, bukan riset beneran, skripsi yang untuk kelulusan S1 itu bisa dilanjutkan. Ini kita bisa anggap sebagai jam terbang yang cukup. Beda misalnya si Mbak itu dia fokusnya ke fisika terapan. Oke. Misalnya kalau orang fakultas ekonomi gitu ya, kan sering publik anggap mereka nggak kerja apa-apa. Apalagi waktu fresh grad, mungkin organisasinya kurang, terus tiba-tiba daftar LPDP terus diterima. Nah, itu ada hal-hal yang mereka miliki, dan bagaimanapun caranya bisa meyakinkan pewawancara LPDP bahwa mereka layak untuk disekolahkan kembali. Oke, kalau lu 10 tahun yang lalu gagal 2 kali itu berarti tidak seredi sekarang kah? Ya, bisa dianggap begitu ya, karena waktu jualannya belum enak banget berarti. Beda orang sebenarnya. Oh, beda orang, oke. Ya, life before and life after gitu. 2014 itu 2015 itu saya fokus ke marketing communication. Oh, marketing. Ya kan, bukan accounting juga gitu ya. Cuma waktu itu dapat LOE dari Melbourne. Dampak yang akan ditimbulkan dari perkuliahan itu belum nyata. No achievable. Bukan no achievable. No doable.
not convincible. Oke. Iya kan, not convinced enough untuk orang LPDP bisa mendanai. Ya kan, karena waktu itu yang disampaikan rasanya terkait dengan komunikasi publik, kehijauan apalah gitu. Berarti belum qualified enough, Belum ya. belum terlihat potensi potensi bagi si pemerintah untuk menyekolahkan Anda. Ini penting bagi para awardee, yang calon awardee maksud saya, yang ingin melamar LPDP. Saya selalu bertanya, kenapa negara menyekolahkan Anda? Why you deserve this? Gitu. Apa sih yang udah Anda kerjakan? Gitu. Apa sih yang udah Anda jual? Ya, kalau fresh graduate saya rasa IPK tinggi, itu risetnya signifikansi risetnya oke. Kemarin ada undang-undang ya, riset tentang ekstrak rumput laut hitam untuk mempercepat penyerapan dari akar jagung untuk nutrisi makanan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dari jagung tersebut. Itu make sense banget karena kita belum swasembada jagung. Betul. Kita masih perlu jagung sebagai pakan tadi. Betul. Pakan ayam kah, pakan ternak kah, atau apakah? Nah ini benar ya. Nah dia perlu sekolah nih. Nah banyak scholarship hunter tuh nggak bisa menjelaskan clarity dari idenya itu, sehingga tidak mampu untuk membuat sebuah essay atau mempertahankan jawaban dalam waktu interview. Betul. Saran Anda sebagai seorang awardee kepada calon awardee apa sih? Betul. Memang berkaca dari diri sendiri, selagi muda itu nggak semua orang tahu apa yang ingin dikerjakan. Yes. Sebagian besar dari masyarakat, dari lulusan, hanya ingin bekerja. Mungkin sebagian kecilnya bisa bekerja sesuai minat, ya. Sebagian kecil lain sesuai bakat atau sesuai keberuntungan saja, ya, dan sesuai dengan pendidikan. Oke. Iya kan? Nah, beberapa di antara mereka memilih untuk sekolah lagi karena dirasa ilmunya belum cukup untuk terjun ke pasar kerja. It's not marketable yet. Yeah, it's not marketable yet. It's not convinced enough yet. Cuma berarti kampus belum berhasil ya? Bisa dikatakan kampus belum mencetak orang-orang yang punya pemikiran bahwa dia harus apa. Ya. Nah, untuk calon-calon awardee LPDP, kita sebut calon saja. Ya, calon. Supaya positif vibe. Coba Anda sekalian renungkan, semalam kah? Seminggu malam kah? 40 hari malam kah? Ya, atau arba'in gitu ya, 8 hari, 40 waktu sholat. Apa yang harus Anda kerjakan dalam hidup ini? Yes, ya. betul sekali. Setelah itu, sudah tahu apa yang harus dikerjakan, apa yang ingin dikerjakan, barulah timbul, oke, kalau mau kerjakan ini, apakah ilmunya sudah cukup? Ya. Kalau sudah, kerjakan. Untuk apa sekolah? Betul. Kalau belum, disitulah Anda semua bisa menuliskan esai yang mana nanti bisa disampaikan langsung ke pewawancara bahwa saya akan sekolah untuk melakukan ini. Sekalipun belum dikerjakan? Sekalipun belum dikerjakan. Karena sebaik-baik pekerjaan itu yang dikerjakan. Cuma kalau nggak tahu apa yang akan dikerjakan, juga nggak akan dikerjakan. Betul sekali ya, nggak tahu mau ngerjain apa. Nggak tahu mau ngerjain apa. Oke, renungkan dulu, sampai ketahu. Ya. Kalau nggak tahu, udah 40 hari nggak tahu, tanyakan ke orang sekitar. Tanya ke Time. Tanya ke Time, ke Bang Melki. Ada tanya gue. Bang, gue harus ngapain, Bang? What should I do? What should I do with my life? Atau tanya orang sekitar yang mungkin paling kenal dengan Anda gitu ya. Apa yang kalian lihat dari diri saya? Iya kan? Itu akan ketahuan karena orang-orang sekitar itu yang tahu. Oke, bro, lu jagonya ngecap, lu jualan kecap aja. Iya, betul. Kayak gue ya. Atau lu
jagonya kelistrikan, walaupun lu nggak kerja listrik, lu bisa ngurusin itu aja. Apapun itu, atau lu jago berkebun gitu ya, atau senang berkebun, lu bisa berkebun walaupun backgroundnya kimia. Betul. Atau bisnis misalnya. Betul sekali. Karena linearitas dalam studi itu seringkali jadi penentu. Cuma asalkan kita bisa mengaitkan, memberikan benang merah dari pekerjaan sebelumnya, pendidikan sebelumnya, dan tujuan habis ini, dan dampak yang ditimbulkan dari perkuliahan ini, insya Allah akan bisa meyakinkan pewawancara bahwa Anda layak untuk didanai studinya. Oke. Ya berarti pendidikan tinggi tidak menjamin juga ya bagi seorang sarjana mampu menentukan arah dan tujuan hidupnya. Ya. Nah, itu kajian graduate employability. Betul. Well, Ridwan, nah apa ya ingin gue tanyain terkait masalah sampah tadi udah, maggot sudah, dan bagaimana sebuah maggot ini mampu mengurai 4 persoalan dan ada 5 fase yang akan dikejar untuk bisa mampu menjadikan ini sempurna ya, insya Allah. Tujuannya bukan sempurna, Pak. Tujuannya jalan. It works or not, that's all that matter. Pasti akan ada variable yang tidak terduga. Betul. Sebelumnya. Tetapi at the end, saya punya student juga yang sekarang lagi di Kanada, meresearch bagaimana canola. Jadi kan di luar negeri kan canola, you know canola of course, right? Canola itu dicoba dikasih senyawa apa supaya menjadi pakan juga buat ini sapi. Nah, ini sedang diriset. Sama halnya dengan Ridwan juga meriset bagaimana menyelesaikan persoalan dari sustainability food ya, ketahanan pangan. Nah, ini bagaimana seorang Ridwan melihat urban people tentu nggak punya lahan dong untuk ketahanan pangan. Betul. Tapi dia bisa bikin maggot, dan maggot itu bisa dijual ke Ridwan. Betul ya. Di Magotiva itu kita ada program One House One Biopond. That's good one. Ya, One House One Biopond itu artinya setiap orang yang tinggal di rumah, ya, kita ngomongnya house karena tinggal di rumah bukan di kolong jembatan gitu ya. Dan dia bisa beternak maggot sendiri, budidaya sendiri, iya kan? Kalau misalnya satu rumah itu diisi 3-5 orang, cukup dengan bibit 1,5 sampai 1 gram, itu dengan limbah rumah tangga dia bisa mencetak maggot per 20 hari itu 3-4 kilogram. Oke, harga per kilonya? Harga per kilonya itu bisa disetor di harga 6.000. 6.000 berarti sekitar 24.000 per 20 hari. Per 20 hari. Nah, kalau dia mau jual, dan itu kerja maggot ini nggak kayak kerja ngurusin ayam. Kalau misalnya ayam di rumah kan ya harus diworo-woro, harus banyak kerja. Iya, betul. Kalau kandang lah. Kalau maggot ini nggak, kan dia ada tray, ada biopond, itu dia kayak pond karena dia ada biopond version, jadi namanya biopond. Bibitnya udah ada, baby larva maggot ini. Nah, si pemilik rumah atau individu yang di rumah ini yang punya sense of purpose untuk memisahkan sampah, dia bisa langsung sisihkan sisa makanan langsung ke pond ini. Oke, jadi masukin nasinya, ayam-ayamnya, apapun itu. Tulang-tulang juga bisa masuk ya? Ya, semuanya masuk, cuma tulang nggak akan dimakan maggot. Oke. Nah, cuma kalau ayam itu ada tulang lunanya itu, tulang rawan. Tulang rawannya itu habis semua. Oke, goreng pisang pagi gue lihat di kandang. Apapun ya kan. Kemarin ada goreng pisang yang terbuang gitu kan. Lagi. Atau barang-barang di warung itu yang nggak terjual gitu. Nah, itu akan dimakan maggot. Nggak ngapa-ngapain kita tuh. Iya, biarin aja dia hidup sendiri. Biarin aja, kita fokusnya sampah organik nggak lagi berangkat ke TPA, nggak lagi ke tong sampah. Berarti kan kita individu di rumah itu hanya akan mengurusi sampah non organik. Non organik saja, betul. Iya kan? Dan debitnya itu banyak.
One House One Boyopon ini pernah kita coba 2022 itu di salah satu rekan kita di Flamboyant sini. Berhasil. Beliau cukup terkejut karena sampah yang diangkat tukang sampah berkurang. Iya kan? Iya. Wah, penasaran juga nih Tamenggo Center harus buat juga ntar ya. Terus saya juga pernah coba di rumah orang tua. Iya. Karena orang tua sering dikunjungi cucu-cucu dan cucu-cucu Suka nyampah. makan nggak habis gitu-gitu lah ya. Nah, terasa bahwa bin itu nggak penuh. Binnya nggak pernah penuh. Oke. Iya kan? Magotnya tiba-tiba gede. Bahkan mama sampaikan itu tadi baru dikasih kok udah habis gitu ya. Karena debit sampahnya kurang lebih sama, cuma konsumsi magotnya mesin pengurai ini lebih cepat karena dulubannya udah besar. Besar deh, oke. Ya kan, sebelumnya aku kecil dikasih misalnya siang, malam dikasih lagi atau besok pagi dikasih lagi, si sampahnya masih ada. Iya, tapi sekarang enggak. Sekarang enggak, kasih pagi, siang dia enggak ada lagi. Habis diurai semua. Habis diurai semua. Oke, berarti semua orang kalau di Kota Padang nih ada sekitar 400.000 rumah kalau nggak salah ya, if I'm not mistaken. Tapi kita tidak tanya ya. Tapi kalau seandainya sekitar 1.000 rumah aja memproduksi biopon ini, maggot ini, berarti ada 4 kilo, berarti 4.000 kilo. 4 ton. 4 ton. 1 per 20 hari. Ini bisa lah untuk menyelesaikan satu kolam peternak, kolam ikan ya. Dan Maggotify mampu membuat hal itu. Yap, luar biasa sekali ya gerakan ini, harus kita viralkan ya, harus kita edukasi masyarakat berbarengan dengan pemerintah, tentunya dengan Maggotify sebagai lokomotifnya ya. Saya bilang harus menjadi lokomotif. Nah, ini dia pentingnya dia di sekolah jauh-jauh ke Queensland. Dia harus kembali untuk menjadi lokomotif sehingga masyarakat mulai melihat bahwa ini peluang cuan ya. Cuan kapan aja kalau 10 kilo berarti udah 60.000 ya. Nah, 60.000 per 20 hari. Ya, lumayan lah beli tahu salapia dan juga akan mengurangi stunting tentunya. Kota Padang stuntingnya 26,sekian% ya. 2.600 orang balita yang stunting. Betul. Nah, ini kan juga menjadi problem solving dari persoalan-persoalan yang ada. Nah, ini dia keren baru awardee yang the real awardee kalau menurut gue ya, mampu menyelesaikan persoalan yang tidak hanya make up story, bayar orang untuk bikin esai atau ikut kelas-kelas bikin esai dan esainya luar biasa cantiknya, ternyata hasilnya zong koma zong.